Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Latiful Anwar SSI MSc PhD, selaku Ketua Departemen Universitas Negeri Malang. Yang terhormat, Bapak Dr. Imam Rofiki SSI MPD, selaku dosen pembimbing di Mantap 2024. Yang saya hormati, Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA tahun 2024, Saudara Muhammad Rizky Ramadan atau yang tinggi. Yang saya hormati, Ketua Umum IPA Dikabeta tahun 2024, Saudari Cindy Ivanda Amelia. Yang saya hormati, Ketua Umum KMUM tahun 2024, Saudara Muhammad Firman Habibi. Yang saya hormati, Ketua Pelaksana Medclub tahun 2024, Saudari Erlita Akta Maharani. Dan yang saya banggakan, teman-teman panitia serta seluruh peserta Medclub 4 tahun 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah atas segala nikmat dan karunia yang telah dikaruniakan kepada kita semua pada hari ini. Sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan Medclub tahun 2024 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Medclub merupakan kegiatan diskusi dan belajar bersama yang dilakukan oleh mahasiswa S1 Departemen Matematika Universitas Negeri Malang dengan mentor yang berkompeten dalam bidangnya. Pelaksanaan Medclub kali ini ditujukan untuk memantapkan persiapan UAS ganjil mahasiswa S1 Departemen Matematika tahun 2024. Pelaksanaan Medclub 4 ini mengusung tema Improve Your Understanding and Let's Progress Together. Saya, Kayla Putri Ayu Ananta, sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan Medclub 4 pada hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan doa, ketiga pembacaan tata tertib, keempat pemaparan materi, kelima pembahasan pretest, yang keenam tanya jawab, ketujuh pembahasan soal, yang kedelapan penyerahan piagam tentor, yang kesembilan dokumentasi, dan yang terakhir pembacaan doa dan penutupan. Memasuki acara yang selanjutnya yakni pembacaan doa kepada saudara Alfito Dinova selaku pembaca doa. Saya persilakan. Sebelum kegiatan ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya memimpin doa dengan cara Muslim, bagi yang non-Muslim diperkenankan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajibal karimi wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, biarlah kata yang dapat kami sampaikan kepadamu hari ini. Lainlah syukur kepadamu atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam acara ini. Untuk itu, ya Allah, berkasilah keberkahan dan kelancaran akan terselenggaranya acara pada hari ini. Jadikanlah acara ini menjadi dan
Allah yang mengetahui kepada yang mengetahui segalanya. Allah yang mengetahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Alfitri Situmpa yang telah memimpin pembacaan doa. Berikutnya yaitu pembacaan kata sakti peserta kepada Alfitri Situmpa Sesri, saya bersilakan. Tata tertib peserta Network 4. Pertama, peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun selama acara berlangsung yang dapat mengganggu jalannya acara. Kedua, peserta dihimbau untuk membawa makanan dan minuman, serta diperbolehkan untuk makan, makanan ringan, dan minum ketika kegiatan berlangsung. Yang ketiga, peserta menyimak materi yang disampaikan oleh pemateri dengan baik dan seksama. Keempat, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab dan pembahasan soal dipersilakan untuk mengangkat tangan dan dapat menyampaikan pertanyaannya saat sudah dipersilakan oleh MC. Yang kelima, selama kegiatan berlangsung, apabila peserta ingin izin keluar ruangan, maka wajib melalui pintu belakang dan konfirmasi kepada panitia. Yang keenam, peserta menjaga kebersihan, keamanan, kesopanan, baik pakaian dan tingkah laku. Ketujuh, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan mematuhi tata tertib yang dibuat oleh panitia acara. Baik, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi logika dan pembuktian matematis serta pembahasan prioritas oleh tenor kita yang luar biasa. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV tenor kita pada hari ini. Kak Fahri Nurul Mubin merupakan mahasiswa S1 Matematika Universitas Negeri Malang angkatan 2024. Kak Fahri mempunyai pengalaman organisasi sebagai tim soal OLTN jenjang SMA 2024. Selain itu, Kak Fahri juga mempunyai prestasi sebagai juara 2 SMPUM tahun 2024. Finalis Ormita PT Bidang Matematika 2024. Dan peraih medali perunggu Mission ITS 2024. Baik, sebelum kita masuk kepada pemaparan materi, kita mau jargon dulu ya teman-teman. Untuk panitia yang bertugas mempraktekkan jargon, dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, mungkin nanti saya akan memandu dan Kak Elita yang akan mempraktekkan gerakannya ya Kak. Jadi di sini apakah dari teman-teman sudah ada yang tahu untuk jargon Matlab 4 2024? Mungkin bisa dipraktekkan dulu ya teman-teman. Saya yang memandu, Kak Elita yang akan mempraktekkan gerakannya. Kemudian kalau kita sudah selesai baru kita bareng-bareng, oke? Matlab 4 tahun 2024.
Apakah bisa dipahami teman-teman? Langsung dipraktekkan? Oke. Mata empat tahun 2004 Sama kemampuanmu bersama kami. Terima kasih Pak Anitta. Baik, selanjutnya adalah masuk kepada sesi pemaparan materi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi sekaligus pembahasan pretest oleh tentor kita. Kepada Kak Fahri Nurul, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita belajar bersama di kuliah pertama mengenai matkul logika dan pemudah matematis. Untuk rujukannya, saya ambil dari yang Bridge to Abstract Mathematics. Mungkin teman-teman pastinya udah pakai, udah tahu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu Proof and Fundamental, itu punyanya George. Kan ini mau buat luas, kira-kira yang keluar itu ya pembuktian, ada bukti yang jika maka, lalu ada bukti yang pakai induksi matematika, lalu juga ada bukti yang pernyataannya itu pakai kuantum. Untuk yang pertama itu pembuktian jika maka. Kan kalau pembuktian jika maka itu ada beberapa metode. Salah satu contohnya itu ya ada tiga, itu ada bukti langsung, kontraposisi, dan kontradiksi. Untuk yang pertama bukti langsung itu tetap pada pernyataan awal kan jika P maka I, itu diasumsikan P-nya benar, terus diproses-proses, terus akhirnya harus didapatkan I-nya juga harus benar. Terus yang kedua itu kontraposisi, kan kalau ada pernyataan jika P maka I itu setara sama jika negasi I maka negasi P. Itu kan kontraposisinya dari P maka I. Nah itu bisa jadi metode. Jadi pertama-tama itu diasumsikan I-nya salah, atau I-nya nggak benar, terus nanti diproses-proses, harus didapatkan P-nya juga harus salah. Terus yang cara ketiga, metode ketiga yaitu pakai kontradiksi atau mungkin disebutnya pakai bukti tidak langsung. Itu ya pertama-tama itu sama bukti langsung itu pakai asumsi P-nya benar, tapi bedanya itu yang pertama itu kan dibuktikan I-nya juga benar. Lalu pakai kontradiksi itu diandaikan I-nya salah. Nah, kalau I-nya salah terus ketemu kontradiksi itu nanti pernyataannya tidak berbeda. Untuk contohnya bisa dilihat yaitu yang pertama yang bukti langsung, jika N benar maka N kuadratnya benar. Nah ini pertama diasumsikan N-nya benar. Kalau N benar kan berarti itu khusus bilangan bulat. Nah, jadi itu udah pasti N-nya harus bilangan bulat. Lalu kalau syaratnya benar itu kan harus kelipatan 2. Jadi misalkan N-nya itu sama dengan 2 kali K. Dan K-nya juga harus bilangan bulat. Nah, kan diasumsikan N-nya benar. Jadi N kuadrat itu bisa jadi 2K kuadrat. Nah, 2K kuadrat itu kan sama dengan 4K kuadrat, yaitu 4-nya bisa diganti 2 kali 2. Terus kan K-nya itu bilangan bulat, jadi 2K kuadrat juga bilangan bulat. Nah, jadi 2 kali 2K kuadrat itu harusnya bilangan benar. Bahkan 2 kali 2K kuadratnya itu N kuadrat, jadi ya N kuadratnya juga benar. Jadi tidak terbukti. Jika N benar, maka N kuadratnya benar. Terus untuk yang kedua, yaitu pakai kontraposisi, yaitu jika N kuadrat benar, maka N benar. Nah, kalau mau buktikan secara langsung ini kan sulit ya. Langsung berarti mau buktikan N kuadratnya kan diketahui.
Nah, kalau modelnya cuma n kuadrat genap kan berarti n kuadrat sama dengan 2K. Nah, ini mau dibuktikan ke n-nya harus genap. Jadi n harus 2 kali sesuatu yang bilangan bulat 2A misalnya. N-nya harus bulat. Nah, ini kan kalau di proses ini kan lumayan sulit ya. Terutama kalau ini n kuadrat jadi n kan berarti n sama dengan akar 2K. Nah, ini kan kalau mau dibuat sini kan ya lumayan susah. Makanya ya kita bisa pakai metode yang kedua yaitu pakai kontraposisi. Jadi kan kalau dibuat kontraposisi jadi jika n tidak genap maka n kuadratnya juga tidak genap. Nah itu kan kalau bilangan bulat kalau nggak genap ya ganjil. Jadi ya sucikan n-nya harus ganjil. Nah, kalau ganjil kan berarti 2 kali sesuatu bilangan bulat ditambah 1 ya itu ganjil. Nah, berarti kalau dibuat kuadrat itu dapat yang kuadrat 4 kali kuadrat ke 4 kali 1 2 yang bisa dikeluarkan jadi 2 dikali bilangan bulat ditambah 1 nah itu harusnya ganjil. Nah karena itu kan tadi baru sudah terbukti jika n-nya ganjil n kuadrat juga ganjil. Nah itu kalau di kontraposisi bisa jadi jika n kuadrat tidak ganjil maka n-nya tidak ganjil. Nah tidak ganjil itu harus dibuat. Nah, untuk yang bukti metode yang ketiga itu kontradiksi. Contohnya ya ini jika x kuadrat sama dengan 2 maka x-nya irasional kan jadi x-nya itu antara akar 2 atau min akar 2 ya. Nah kalau membuktikan irasional kan berarti mau membuktikan x-nya itu kan kalau rasional kan x sama dengan a per b, b-nya tidak tahu. Sedangkan itu mau membuktikan irasional, jadi mau membuktikan ini tidak sama dengan ini untuk semua AB. Nah, kalau mau bukti langsung itu sulit, jelas sulitnya. Terus kalau mau bukti kontraposisi itu ya mungkin belum ketemu. Kalau sekarang ini salah satunya pakai kontradiksi, caranya biasa sepertinya gini. Jadi dia X-nya rasional, jadi X-nya sama dengan A per B. A per B itu harus saling terima. Nah, udah tahu kan lambangnya itu FTP ya. Otomatis sama dengan 1. Nah itu berarti bisa di kedua atas dikali B, soalnya B-nya nggak boleh 0, jadi boleh dikali, terus dikuadratkan. Nah kan X kuadrat sudah tahu 2 itu bisa disubstitusi. Bahkan tadi udah dibuktikan kalau apa benar maka A-nya juga benar. Nah itu udah dapat A-nya benar, terus disubstitusi balik. Nah sudah tahu A-nya benar, berarti 2B kuadrat itu sama dengan 4K kuadrat, terus ketemu B kuadrat juga benar. Yang dengan kata lain juga B-nya juga benar. Nah kan itu udah tahu FPB-nya A sama B satu, sedangkan A sama B itu sama-sama kan nggak bisa. Jadi kedua ruas penyebab sama kebenarannya itu habis dibagi dua gitu. Jadi kontradiksi sama SPB-nya satu. Jadi terbukti kalau X-nya itu enggak ada sama. Untuk pembuktian yang kedua itu bisa pakai induksi matematika. Itu kalau berhubungan sama bilangan asli. Jadi pertama-tama itu pernyataannya dianggap benar untuk n sama dengan 1. Ya enggak harus 1, tetapi apa cara umumnya 1 kalau sesuai pernyataannya juga. Ini contoh soalnya kalau apa untuk dibuktikan kita kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah ini sampai n itu oh, 1 tambah 2 tambah 3 tambah
N itu sama dengan N kali untuk 1/2. Nah, ini kan kalau pakai bukti yang pembuktian yang 3 tadi kan kayaknya sulit ya. Nah, ini bisa dibuktikan pakai induksi gitu. Jadi yang pertama itu asumsikan benar untuk n sama dengan 1. Apa? Pastikan benar untuk n sama dengan 1. Nah, ini kalau n-nya 1 kan yang kiri 1, yang kanan pembuktian pertama. Kalau kita sama dengan benar kan berarti ini harus diproses terjadi yang kiri atau sebaliknya kan. Jadi seumpama ini kan jadi n kali n plus 1 2. Hari ini terjadi n-nya distribusi 1 tambah 1 per 2. Nah, ini kan sama dengan 1 kali 2 per 2 sama dengan 1. Dimana satunya itu n. Jadi ini bersumber ke n sama dengan 1. Nah, untuk yang jadi ini langkah basis ya. Langkah basis itu langkah yang untuk n yang awal ini katanya 1, ini baru jadi benar. Nah, yang kedua itu asumsikan benar untuk n sama dengan k. Sama dengan saya itu yang benar. Jadi akan dirugikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Kalau n-nya sama dengan k plus 1 kan berarti ini 1, 2, 3 sampai k tambah k plus 1 kan. Yang 1 tambah 2 tambah sampai tambah k tambah k plus 1. Nah, yang 1 sampai k ini kan udah dianggap benar. Jadi ini bisa diubah jadi yang ini. Jadi k plus 1 2. Nah, ini tetap ditambah k plus 1. Nah, kalau mau dengan ini kita dapatkan ya, kita harus mengatur kita harus selalu selalu lakukan sama dengan sama dengan besar. Jadi ini nanti bisa dibuat kesimpulan kalau ini tuh benar untuk semua n dibatasi. Nah, untuk yang selanjutnya itu bukti yang pakai kuantor. Udah sampai kuantor kan? Kuantor itu yang apa? Yang untuk semua bersama yang ada sama ada tepat satu. Ya untuk caranya itu ya sama aja. Kalau yang kuantor universal itu pembuktiannya itu bisa sama kayak jika maka cuma ada untuk semua x elemen s berlaku px. Nah itu bisa dibuktikan dengan jika x elemen s maka x. Nah untuk yang khusus yang kontrol untuk semua itu bisa dibuktikan begini. Nah berarti
untuk semua X elemen S itu berlaku X bisa dibuktikan dengan jika maka. Kalau yang ada ya tinggal dibuktikan kalau ada X di S. Kalau seumpama ada soal bentuknya ini, itu ya tinggal ditunjukkan ada X di S. Kalau yang memenuhi TX, nah kalau yang tepat satu itu harus ditunjukkan ada. Terus kalau ada yang lain itu berarti itu sama kayak yang sebelumnya. Jadi hasilnya X apa yang ada di elemen S-nya itu tunggal yang memenuhi TX. Terus selanjutnya bahas yang soal tes kemarin, saya bahasnya itu soal yang paling banyak yang salah ya. Itu salah satunya yang ini udah terus ya yang irisan semua jalan belum. Jadi itu kan tanggalnya gabungan kan ya, tapi gabungannya itu dari K sama dengan satu sampai sampai tanggal berarti hanya itu semua bilangan asli. Ya itu sesuai yang dari ini sih. Kan itu kalau fungsi itu udah tahu kan interval. Fungsiku kan berarti umpama fungsiku satu dua umpama dua. Berarti kan itu umpama eksperimental dengan satu kurang dari x kurang dari dua. Kalau sama dengan kalau yang kurang biasa itu berarti ya kurang kurang dari biasa kurang dari sama dari. Nah, ini bilangan. Jadi anggota-anggotanya itu bilangan dari 1,1, 1,2. Nah, kalau yang itu yang tulisan besar itu berarti kalau selama ada himpunan ya himpunan himpunan A1, A2. Nah, total jadi himpunan dan ini kan namanya himpunan sampai kurung berapa. Nah itu bisa jadi kalau seumpama ini ada himpunan A1, A2 sampai seterusnya. Nah, kalau irisan sama dengan satu sampai tiga itu sama dengan kan hanya ini himpunan. Jadi itu A1 berhubung A2, A1 iris A2, iris A3 dan seterusnya. Nah itu artinya gitu. Nah kalau irisan kan berarti kalau itu interval dari min 1,1 sampai 1 berarti kan interval dari min 1 sampai 1 yaitu terus interval dari 1 sampai 2 min 1 sampai 3 lah itu kalau kalian ganjil kan jadi min 1 pangkat itu ganjil itu bisa dikelompokkan sendiri. Nah yang benar dikelompokkan sendiri. Nah yang bagian ganjil yang minus kan itu min 1 sampai 1 min 1 sampai 3 min 1 sampai 5. Nah itu kan yang paling kecil kan min 1 sampai 1 berarti irisannya min 1 sampai 1. Nah yang benar itu 1 sampai 2 1 sampai 4. Nah itu irisannya 1 sampai 2. Nah min 1 sampai 1 sama 1 sampai 2 kan irisannya 1. Nah irisannya ini sama ini kan berarti irisannya ini sama ini. Bilangan apa yang apa kurang dari 1 kurang dari sama dengan
tapi ini kurang dari sama dengan 2 juga. 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Nah, bilangan yang memenuhi kedua syarat ini kan cuma 1 kan. Nah, berarti ya itu akhirnya jawabannya 1 himpunan 1. Soalnya ini hasilnya juga harus benar. Nah, yang selanjutnya, ini yang unionnya yang union besar ya definisinya mirip-mirip lah sama yang gabungan yang ini tadi, yaitu berarti ini satu himpunan satu gabung min 22 gabung min 33 dan seterusnya. Nah itu kan min 11 min 22 itu kan bisa dikelompokkan dari min 1 min 2 min 3 seterusnya, terus 1 2 3 seterusnya. Terus kan ada bilangan apa, himpunan bilangan sudah tahu kan yang NZ, N itu apa? Nah, Z bilangan tahu I rasional, R C itu kan tadi kan ini mirip bilangan bulat, tapi bilangan bulatnya itu nolnya nggak ikut. Jadi kalau yang garis miring kebalik itu nol, yang minus itu artinya ya bisa minus bisa miring balik itu aslinya himpunan Z yang nggak pakai nol. Jadi 1 2 3 seterusnya, kalau 1 min 2 3 seterusnya. Nah, untuk yang ketiga ini ya suara-suara ada yang juga teori yang himpunan untuk setiap himpunan X, Y, Z itu berarti yang mana. Untuk membuktikannya itu kita ya dicoba satu-satu bisa, atau dicoba yang kira-kira sama itu langsung bisa. Nah ini dicoba ini kan mau membuktikan salah. Kalau membuktikan salah itu kan ada kan ini harus untuk semua ya. Kalau membuktikan salah kan jadi cuma harus dibuktikan tepat ada satu yang tidak memenuhi. Nah ini kalau seumpama S-nya dipilih himpunan semestinya itu dipilih himpunan bilangan asli, X-nya dipilih himpunan 1 2 3, Y-nya 1 2, terus Z-nya himpunan 1, nah itu diperoleh persamaannya itu salah. Jadi ternyata persamaan yang atas itu salah. Nah yang B juga demikian, X aksen gabung Y X aksen iris Y gabung Z aksen sama dengan X iris Y aksen gabung dengan Z aksen. Itu juga kalau dipilih S-nya himpunan semestinya itu 1 2 3 4, yang X Y Z-nya sama kayak tadi itu terbukti salah. Jadi juga yang C terbukti salah. Yang D ini kan yang D ini kira-kira benar, jadi harus dibuktikan benar, tapi untuk semua himpunan yang berlaku. Jadi ya misalkan dulu X Y Z itu sebarang arbitrary itu kan ada teoremanya yang Y min Z itu kan himpunan Y yang enggak ada di Z itu bisa jadi itu ada teoremanya di yang punya molas itu bisa diubah terus akhirnya ketemu yang kanan. Jadi yang E itu tadi yang A B C tadi bisa tidak salah. Iya, materi dan teksnya sudah selesai. Orang baru pada aksi. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dan juga pembahasan tugas yang telah disampaikan oleh Kak ini. Untuk teman-teman semuanya, gimana? Apakah sudah paham dengan materi yang sudah dibawakan oleh Kak Fahri? Apakah masih ada yang dibingungkan? Jika teman-teman ada yang bingung, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab.
Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dapat mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama dan prodinya. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, dari teman-teman, tidak ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan, nanti akan dijawab oleh Kak Fahri dengan senang hati. Mungkin dari pemaparan bagian pembahasan pretest atau pemaparan materi tentang LPM tadi masih ada yang agak bingung, boleh langsung mengangkat tangan, kemudian langsung menyebutkan nama dan prodinya. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya? Baik, kalau dari teman-teman tidak ada yang bertanya, maka saya aja yang bertanya. Jadi gini, untuk LPM ini, bagaimana sih Kak kita menentukan pengerjaan yang cocok untuk soal pembuktian jika P maka Q? Untuk pembuktian jika P maka Q ini lebih baik dikerjakan untuk pengerjaan bukti langsung, kontradiksi atau kontraposisi atau mungkin induksi. Seperti itu Kak. Ya kalau mau apa nilai metodenya itu tergantung soalnya ya. Seumpama ya kalau coba-coba yang awal bisa pakai yang langsung dulu. Tapi kalau seumpama ada hubungannya bilang asli itu bisa langsung ditembak ke induksi itu bisa. Terus kalau seumpama pembuktiannya itu kayak ada tidaknya soalnya buktikan yang soal tadi itu ya buktikan tidak rasional. Nah itu bisa pakai cara yang lain, bisa pakai yang kontraposisi atau apa tidak langsung tadi yang kontradiksi. Baik Kak Fahri, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Siapa nih yang mau bertanya kepada Kak Fahri tentang materi yang telah disampaikan? Mau bertanya nanti sesat di jalan loh. Siapa tahu nanti pulang lupa kosnya. Ayo siapa yang bertanya dari teman-teman? Berarti pembahasan materi dari Kak Fahri ini sangat memuaskan ya teman-teman. Sudah bisa membuat paham dari teman-teman semua. Oke, selanjutnya yaitu karena sesinya jawab sudah berakhir, maka saat ini adalah pembahasan soal. Pembahasan soal kali ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman kirimkan pada saat pendaftaran. Maka itu untuk Pak Fahri, saya persilakan kembali. Nah sebenarnya sempat diberikan itu apa jawabannya udah kayak juga ada yang awal-awal juga ya. Nah, ini makanya yang lumayan tengah ini yang masih langsung ya. Jadi buktikan apa? Ya buktikan sini verifikasi 4 sin 3 x kali cos x itu sama dengan sin 2 x min sin 2 x cos x. Nah ini kan masih belum tahu benar masalahnya ya. Nah tapi yang ini itu langsung membuktikan salah, makanya langsung diabaikan terus dipilih x-nya pi/4 terus bukti salah. Nah kalau seumpama teman-teman masih bingung ya ini kira-kira bapak distro bisa jadi orang-orang dulu. Nah, mungkin asumsi awal kita mau proof ya, berarti mau yang kiri itu yang 4 sin pangkat 3 x kali cos x mau diproses sampai jadi yang kanan. Nah itu kira-kira bisa kan? Nah, kalau mau proses kan berarti kanan apa kanan ke kiri? Soalnya itu kan sama dengan apa bilangan ya. Kalau sama dengannya himpunan itu baru harus ke kiri kanan sama kanan kiri. Nah, ini kan sama dengan bilangan. Jadi, nah, ini kan vaksin pangkat 3 x seperti ini di Madas kan udah ada kan ya sifat relativitas trigonometri. Ini bisa jadi 2 sin kuadrat x dikali duanya bisa ditaruh belakang 1 2 sin cos x.
dua sin x cos x ini apa? Jalurnya ada sin 2x ya. Jadi bisa jadi dua sin kuadrat x kali sin 2x. Nah, kalau sin kuadrat x ini, kira-kira mau diubah kemana? Sin kuadrat x kan ini bisa jadi ini apa? Atau minus kuadrat ya. Kan ini bisa jadi kan ada sifat identitas sin kuadrat x sama sin kuadrat x sama dengan. Nah, kalau ini berubah kan bisa jadi sin kuadrat x sama dengan satu min kuadrat x. Nah, tapi ya, kita kan mereka belum tahu ya ini kalau diproses jadi itu kira-kira jadi yang kanan nggak? Soalnya kan ini yang kanan itu kan kosnya nggak kuadrat kan, sedangkan yang ini kosnya kuadrat. Nah, kalau semua kita masukkan ya ini kan buat nah, ini kita informasi di nah, ini kan eh, ya mirip-mirip lah ya, meskipun masih beda jauh. Dan ini kalau sama di sini kan bisa mungkin bisa kelihatan ya. Ini kan sin itu bisa bisa dimasukkan nilai-nilai yang kira-kira itu nggak sama yang itu. Kan itu sin 2x min sin 2x cos x yang kanan. Nah itu kira-kira sama nggak sama yang ini. Ini kan mau dibuktikan sama dengan sin 2x min sin 2x cos x. Nah, ini kan kira-kira itu ini sama ini tuh sama kan. Nah, kalau kira-kira kelihatan nggak sama, dicari nilai yang kira-kira itu ini udah langsung nggak sama. Terutama kan semua x-nya dipilih yang nilai mudah-mudah, seumpama x-nya 0. X-nya 0 ini kan ininya sama. Sin 0, 0, sin 0 juga 0, yang ini juga 0. 0 sama dengan 0, berarti kan belum bisa jadi counter example. Kalau seumpama x-nya tipe 2, tipe 2 berarti kan ini sin 2 tipe 2, berarti sin T berapa? Sin T 0, ya kan? Sin T 0, yang ini juga 0, yang ini juga 0 bersama. Terus seumpama kita pakai, nah ini akhirnya ketemu seumpama pakai x-nya tipe 4. Nah ini kan bisa jadi 2 sin 2 kali tipe 4. Sin tipe 2 itu sin 90 derajat kan tipe 2 1 2 1 sin tipe 2 dari 1 terus tipe 4. Oke, cos 45 setengah per 2. Nah, ini setengah per 2 kuadrat, berarti setengah ya. Setengah kan, setengah per 2 kuadrat. Nah, berarti ini sama dengan 1. Sedangkan kalau yang ini dicoba x-nya per 4, ini kan bisa jadi sin per 2 ketemu 1, 1, cos per 4.
ketemu 1 min setengah per 2. Nah, ini kan udah nggak sama ini, berarti ini udah terbukti, ya udah terbukti salah. Jadi udah ada konteks sampelnya, itu salah. Nah, untuk yang kedua itu ya yang pakai induksi tadi, buktikan n kuadrat lebih dari n untuk setiap bilangan asli n lebih dari 100. Nah tadi kan yang induksi yang umum kan itu kan apa n-nya dimulai langkah basisnya itu n-nya sama dengan 1. Nah sedangkan yang ini kan syaratnya itu n-nya harus lebih dari 1, berarti n-nya bisa dimulai dari 2. Nah itu jadi dibuktikan awalnya benar untuk n-nya 2, akhirnya terbukti. Terus langkah yang kedua itu langkah induksinya. Jadi dimisalkan n-nya benar untuk bilangan asli yang lebih dari 1. Nah itu terus dibuktikan benar untuk k plus 1. Ya, akhirnya terbukti kan k plus 1 kuadrat itu lebih dari k plus 1. Sedangkannya itu bilangan yang lebih dari 1. Akhirnya terbukti kenyataannya itu benar untuk setiap n bilangan asli yang lebih dari 1. Selanjutnya soal ketiga itu dalam teks ini, misalkan AB sebagai himpunan, buktikan ya kapasitas itu A itu B sama dengan A jika dan hanya jika A sampai B. Terus yang kedua, A gabung B sama dengan B, maka A itu sampai B. Terus yang ketiga itu jika apa? Kali kartesis udah pernah kalian hasil kalian itu hasil kalian bukan? Ya, jadi seumpama kali himpunan ya, himpunan kali himpunan. Itu hasilnya itu himpunan tapi dari dua untuk dari himpunan. Jadi seumpama A dan kali kartesis nanti itu himpunan atau matrix juga A sama itu. Jadi seumpama ada himpunan Z kali Z ya, N kali N. Kan ini himpunan dengan asli ya. Dan himpunan satu dua, seterusnya. Terus juga ada 21, 22, terus kan bilangnya apa anggotanya kan 1, 2, 3 seterusnya. Nah itu kalau n kali n itu hasilnya 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3 seterusnya, 2, 1, 2, 2, 2, 3 seterusnya, dan itu seterusnya. Itu hasil kalimat itu. Nah, kalau mau membuktikan yang pertama itu ada bukti sama dengan A jika dan hanya jika A sampai B. Nah, berarti kan harus dibuktikan yang ke kiri ke kanan serta ke kanan ke kiri. Yaitu yang pertama jika A dan B sama dengan A maka A sampai B. Nah, itu sama ya dibuktikan diasumsikan yang jikanya itu diasumsikan benar. Terus itu kan ada teoremanya kan, ada B itu subset dari B itu semua yang benar. Nah itu nanti bisa dapat hanya ada yang pembuktian kirinya juga itu pertama diasumsikan A sampai B itu nanti dibuktikan A sampai B sama dengan A. Nah
Nah, ini kan kita nggak tahu A-nya himpunan kosong atau enggak. Makanya ini ada kasus pertama jika A-nya kosong. Kan kalau A-nya kosong, kan himpunan kosong itu subjek dari semua himpunan kan. Nah, itu berarti juga pasti terbukti yang A subjek B yang yang pembuktian tekanannya. Nah, kalau nggak kosong berarti dipilih himpunan A terus dibuktikan kalau itu juga anggota dari A dan B. Apa bukti itu harus dibuktikan A dari B. Kalau yang jika kiri ke kanan sama jika kanan ke kirinya tidak terbukti maka pernyataan jika itu sudah pasti benar karena ya pakai dari. Terus yang B itu buktikan jika A gabung B sama dengan B maka A itu subsetnya B. Nah, ini udah dapat dari teorema dan juga A itu subsetnya A gabung B. Karena A gabung B-nya udah disama dengan B. Jadi ya langsung A subset B. Yang C, yang C itu ya yang pakai hasil tadi kita tes di sini. Tuh, itu C-nya dianggap himpunan tak kosong, tapi AB-nya kan nggak tahu. Jadi kalau seumpama A-nya kosong, kalau seumpama himpunan kosong kali A itu hasilnya juga himpunan kosong. Nah, berarti kan kalau himpunan kosong kali C itu juga sama aja kalau kan seumpama A-nya kosong, berarti kan himpunan kosong kali C itu hasilnya himpunan kosong, berarti D-nya juga harus himpunan kosong. Kafenya sama. Nah, ini kan dimisalkan A atau B himpunan kosong. Jadi kalau kasus lainnya itu A dan B-nya bukan kosong. Nah, kalau bukan kosong berarti bisa dipilih secara elemennya, terus nanti bisa terbukti kalau itu sama. Terus yang B itu jika hasil kali kita tesis AB itu sama dengan BA dan AB-nya itu enggak kosong, maka A-nya sama dengan C. Nah, karena enggak kosong kan jadi udah pasti ada elemennya ya. Berarti atas B itu juga ada elemennya, bisa dipakai A kecil B kecil, terus apa kalau udah diasumsikan AB itu sama dengan BA ya, jadi bisa dipakai kita catatan. Ini sudah selesai, mungkin ada terima kasih. Karena itu pembahasan soal konferensi, saya sampaikan terima kasih banyak kepada Kak Fahri sebagai mentor logika dan pembuktian matematis. Kepada Kak Fahri, saya persilakan untuk duduk kembali. Saya kembalikan kepada teman-teman gimana nih, apakah untuk persiapan UASnya sudah siap? Saya tanyakan sekali lagi ya, apakah teman-teman sudah siap menghadapi UAS untuk 2 minggu ke depan atau mungkin ke depannya itu apakah sudah siap? Siap nggak siap ya kayaknya ini ya. Oke, selanjutnya masuk ke acara yang selanjutnya yaitu penyerahan piagam penghargaan kepada panitia yang bertugas. Kami persilakan. Dan kepada saudari Evita Abdul Maharani, saya persilakan untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Kak Fahri selaku teknologi dan pembuktian matematika.
Sebagai panitia yang berkenan, saya persilakan untuk mengambil presentasi. Kita teman sebelum meninggalkan tempat, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin posisinya sama seperti yang tadi, tetap di tempat saja dan tunjukkan yang terbaik kalian ya. Meskipun sambil ngantungan sedikit, nggak apa-apa. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke MC. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pengisian evaluasi dan kepuasan peserta. Kami berikan waktu selama 3 menit untuk mengisi evaluasi dan juga kepuasan. Kepada teman-teman, saya mengingatkan waktu pengisian evaluasi dan kepuasan telah selesai. Tibalah kita di penghujung acara yang ditutup. Tidak terasa, seluruh rangkaian kegiatan Medcode 4 tahun 2024 ini telah usai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang telah mengikuti serangkaian acara kegiatan dengan sangat baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang telah kita pelajari dan diskusikan bersama dapat bermanfaat.
Kepada saudara auditor Innova, saya persilakan untuk mengirim doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang berbahagia, alhamdulillah kita di penghujung acara hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas agar kegiatan ini diberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Izinkan saya memimpin doa dengan cara muslim. Bagi yang non-muslim diperkenankan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga aktivitas kami dalam acara tempat ini berjalan lancar, walaupun menguras waktu dan anggaran pikiran. Ya Allah, hari ini kita berkumpul acara tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu atas hidayah dan taufik yang telah Kau berikan. Ya Allah, berikanlah segala aktivitas kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sini. Untuk itu ya Allah, ciptakanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah kegiatan ini sebagai perbuatan yang Kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara auditor Innova atas kebahagiaan doanya. Teman-teman semua, sebelum maskot ini berakhir, kita jargon dulu yuk sekali lagi. Masih pada ingat nggak? Maskot 4 tahun 2024, jawabnya apa? Ulang ya. Maskot 4 tahun 2024. Jika menonton kegiatan ini saya Kaila Budayananta selaku Master of Ceremony mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun sifat. Tetap semangat untuk teman-teman semua persiapan UASnya. Semoga di saat mengerjakan diberikan kelancaran, kemudian hasilnya juga memuaskan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.